Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, suara hati. Banyak manusia menghabiskan usia untuk mengenal dunia, tetapi sedikit yang bersungguh-sungguh mengenal dirinya sendiri. Mereka mampu menghitung bintang, namun gagal membaca isi hatinya. Manusia menghafal banyak gagasan, tetapi tidak sempat menyelami. Siapa yang selama ini marah? Siapa yang kecewa? Siapa yang ingin dipuji? Siapa yang takut kehilangan? Dan siapa yang sesungguhnya berkata aku? Padahal, dalam perjalanan makrifat, kecerdasan tertinggi bukanlah luasnya pengetahuan yang memenuhi kepala, melainkan jernihnya hati yang mengenal hakikat dirinya di hadapan Allah. Sebab ketika seseorang mengenal dirinya sebagai hamba yang lemah, fana, miskin, dan sepenuhnya bergantung kepada Robnya, pada saat itulah ia mulai mengenal kebesaran Tuhannya. Allah berfirman, "Wahai manusia, kamulah yang membutuhkan Allah, sedangkan Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji." Ayat ini bukan sekadar membahas kelemahan manusia, tetapi membimbing hati agar menyadari bahwa seluruh identitas yang dibanggakan hanyalah pakaian sementara. Jabatan akan ditinggalkan, harta akan diwariskan, nama akan dilupakan, namun kehambaan kepada Allah akan tetap abadi. Selama hati masih dipenuhi ego, iri, ambisi, dan haus pengakuan, ia tidak akan mampu memantulkan cahaya kebenaran. Namun ketika hati dibersihkan dengan taubat, zikir, dan keikhlasan, ia menjadi seperti cermin bening yang memantulkan cahaya petunjuk. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah hati." Maka, perjalanan mengenal diri bukan dimulai dari mempercantik penampilan, melainkan memperbaiki hati, karena hati adalah pintu pertama menuju makrifat. Ilmu dan pengetahuan dunia mulia jika menjadi jalan menuju Allah, tetapi dapat berubah menjadi hijab apabila melahirkan kesombongan. Ilmu yang tidak menghadirkan rasa takut kepada Allah hanyalah informasi yang membebani akal. Allah berfirman, "Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama." Yang dimaksud bukan sekadar banyak mengetahui, melainkan ilmu yang melahirkan khusyuk, tawadu, dan kesadaran. Bahwa semakin banyak seseorang mengetahui, semakin ia menyadari betapa sedikit yang ia pahami dibanding keluasan ilmu Allah. Ego, validasi, pujian, harta, dan popularitas adalah jalan yang dipilih kebanyakan manusia. Mereka sibuk membangun citra, tetapi lupa membangun jiwa. Mereka mengenal semua orang, tetapi asing terhadap dirinya sendiri. Padahal Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian dan tidak pula harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian." Maka, ukuran kemuliaan di langit tidak pernah ditentukan oleh seberapa terkenal namamu di bumi, melainkan seberapa ikhlas hatimu ketika tidak ada seorang pun yang memujimu. Orang yang mengenal dirinya akan berhenti bertengkar dengan takdir. Ia memahami bahwa dirinya hanyalah hamba yang sedang menjalani skenario Allah. Ia tidak lagi iri terhadap rezeki orang lain, sebab ia mengetahui bahwa setiap jiwa telah memiliki bagian yang ditetapkan oleh Robnya. Ia tidak lagi sombong ketika berhasil, karena ia sadar keberhasilan hanyalah titipan. Ia tidak lagi putus asa ketika gagal, sebab ia yakin kegagalan adalah cara Allah mengajarkan kerendahan hati. Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu." Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Inilah kecerdasan rohani yang tidak diajarkan oleh dunia. Menerima dengan ridho apa yang dipilihkan Allah,
karena pilihannya selalu lebih baik daripada keinginan kita. Mengenal diri bukan berarti mengagungkan diri. Justru semakin seseorang mengenal hakikat dirinya, semakin hilang rasa aku yang selama ini menjadi sumber kesombongan. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa seluruh daya berasal dari Allah, seluruh ilmu berasal dari Allah, seluruh kehidupan berasal dari Allah, dan kepada Allah semuanya akan kembali. Allah berfirman, milik Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Ketika kesadaran ini hidup di dalam hati, maka hidup berubah dari perlombaan menjadi penghambaan, dari pencarian pengakuan menjadi pencarian keridaan, dari mengejar dunia menjadi berjalan menuju Allah. Karena itu, puncak kecerdasan bukanlah menjadi manusia yang mengetahui segala sesuatu. Sebab, tidak ada seorang pun yang mampu menguasai seluruh ilmu. Puncak kecerdasan adalah ketika engkau mengetahui siapa dirimu sebenarnya. Seorang hamba yang berasal dari tanah, hidup karena rahmat Allah, bernapas karena izinnya, berjalan dengan pertolongannya, dan kelak kembali menghadapnya. Saat kesadaran itu benar-benar menetap di dalam hati, maka hilanglah kesombongan, sirnalah kegelisahan, dan lahirlah ketenangan yang tidak dapat dibeli oleh harta ataupun diberikan oleh pujian manusia. Pada akhirnya, orang yang paling cerdas bukanlah yang paling banyak berbicara tentang Tuhan, melainkan yang paling dalam merasakan kehadirannya dalam setiap helaan nafas, sehingga seluruh hidupnya menjadi cermin yang memantulkan cahaya kehambaan menuju Sang Maha Pencipta.